Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arfi Binen. Kita akan coba mengerjakan contoh soal latihan uji hipotesis. Baik, untuk bisa mengerjakan uji hipotesis, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menyatakan hipotesis-hipotesisnya, yaitu H0 atau hipotesis 0. Bahasa Inggrisnya biasa disebut null hypothesis. Dan ini adalah hipotesis tesis alternatif. Jadi kalau misalkan hipotesisnya ditolak, berarti apa alternatif atau apa sebagai pengganti hipotesis 0, di mana hipotesis ini bahasa Indonesia disebut dugaan. Seperti apa tuh yang namanya, kalau misalkan dalam hal hukum itu ada istilah praduga tidak bersalah. Jadi yang melakukan kejahatan dikasih hak nolnya, yaitu tidak bersalah. Nah, nanti polisi akan mencari data untuk memberikan alternatif bahwa alternatif adalah dia yang hak nolnya dia tidak bersalah, yang alternatifnya dia bersalah. Nah, untuk bisa menentukan dia bersalah atau tidak, ya ada kriterianya, yaitu H0 disebut ditolak sehingga hal alternatif yang diterima itu syaratnya apa. Terus H0-nya diterima itu syaratnya apa. Nah, agar bisa melakukan pengujian terhadap hipotesis ini dengan syarat-syarat tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan statistik uji. Kalau misalkan variabel acaknya, pengambilan data yang dilakukan oleh si polisi atau kita dalam melakukan pengujian hipotesis, pengambilan sampel, kalau misalkan variabel acaknya cenderung berdistribusi normal, itu maka perlu dihitung z hitung. Sedangkan kalau cenderung ke distribusi t student, dia perlu dihitung t hitung dan seterusnya. Setelah itu bandingkan statistik uji tersebut dengan persyaratan yang dimiliki, sehingga kita kan bisa menyimpulkan apakah H0-nya itu ditolak atau H0-nya diterima. Oke. Nah, rencananya saya akan membuat video dari nomor 1 sampai nomor 8. Untuk video yang kali ini contohnya akan mengenai uji rata-rata menggunakan distribusi normal. Contoh yang pertama, nomor 1. Contoh yang pertama maksudnya uji rata-rata menggunakan distribusi normal ya. Jadi di sini ada beberapa nomor. Oke, untuk nomor yang pertama, misalkan diketahui standar deviasi, notasinya seperti ini, suatu populasi, deviasinya adalah notasinya ini, yang normal, ini ya, yang normal adalah 3, berarti sigma sama dengan 3. Dan hipotesis nolnya nyatakan bahwa jadi si H0-nya itu adalah rata-rata populasi adalah 12. Berarti H0-nya bisa ditulis di mana rata-rata populasinya adalah 12. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak 36 buah dari populasi. Di sini berarti N-nya sama dengan 36. Rata-rata dari sampel tersebut adalah 12,95. Berarti ini 12,95. Ini X bar-nya itu sama dengan 12,95. Dan di sini perlu dilihat bahwa di sini sampelnya secara acak, berarti berhubungan dengan variabel acak ya, variabel acak. Terus kemudian pertanyaannya adalah hipotesis alternatif yang mungkin.
dan uji yang diperlukan. Jadi kalau H0-nya itu mu sama dengan 12, H alternatifnya seperti apa saja. Terus kemudian tentukan statistik uji atau hitung. Nah, ini bergantung dari variabel acaknya. Nah, karena variabel acaknya di sini dikatakan untuk populasi yang normal, berarti variabel acaknya di ini PA normal. Berarti kalau PA acak normal, yang akan dicari adalah Z hitung. Terus kemudian titik kritis. Nah, titik kritisnya berarti Z kritis. Gitu. Terus kemudian yang D-nya, keputusan berdasarkan nilai Z jika level signifikansinya, ini bisa dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya taraf signifikansi, itu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Keputusan berdasarkan p-value jika nilai P itu nilai peluang dari si Z lebih kecil Z hitung itu berapa lalu dibandingkan dengan alfa sama 0,05 atau 5%. Oke. Kenapa saya dicoret di sini? Karena nanti penjelasannya akan lumayan kompleks. Karena saya memasukkan nanti jawabannya sepertinya kebanyakan, padahal itu saya tujuannya untuk menjelaskan setiap jawaban yang mungkin dari kemungkinan dari pertanyaan yang muncul, kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu. Kalau kalian mengerjakannya sesimpel yang ada di buku atau yang diajarkan oleh dosen-dosen kalian, itu sah-sah saja. Saya di sini hanya ingin menyampaikan, menjelaskan kenapa kok jawaban mereka seperti ini dan kenapa seperti itu. Nah, mari kita lihat hipotesis alternatif yang mungkin dan uji yang diperlukan. Jadi kalau tadi H0-nya itu adalah mu sama 12, kemungkinan pertama alternatif yang bisa diberikan untuk melawan H0 itu, kalau H0-nya ditolak, itu mu-nya lebih besar dari 12. Logis ya? Nah, kalau misalkan seperti ini lebih besar, berarti ini bisa dilakukan uji satu sisi di sebelah kanan atau disebut one tail test. Terus kemudian kemungkinan yang kedua, alternatifnya adalah lebih kecil dari 12 dong. Artinya nilai rata-rata lebih kecil dari 12. Dan ini juga dilakukan di satu sisi tapi sebelah kiri. Terus kemudian yang terakhir adalah alternatif yang mungkin adalah mu-nya ya udah sama 12, cuman nggak tahu yang besar atau lebih kecil. Kalau ini lebih pasti ya, kalau ini pasti lebih besar. Nasi alternatifnya ini lebih kecil. Tapi terkadang dalam kenyataan dugaan yang untuk H0 yang diberikan oleh orang lain atau klaim yang diberikan oleh orang lain, di H0 ini klaim ya, klaim yang dianggap benar, ini untuk menyangkalnya kita tidak bisa seperti nomor 1 atau nomor 2. Intinya ya bukan itu. Seperti sekarang klaimnya bahwa empon-empon adalah obat COVID. Nah, banyak yang menyangka enggak, pokoknya bukan empon-empon aja. Cuman dia tidak bisa memberikan bahwa misalkan seperti ada obat untuk SARS. Nah, ini SARS lebih baik dari empon-empon, ada dan seterusnya. Gitu ya. Tanya saya ilustrasi. Oke, terus kemudian ini bisa dilihat kalau untuk yang ini pertama, ini uji sisi kanan. Ini grafiknya seperti ini. Ini uji sisi kiri. Ini grafiknya seperti ini. Yang terakhir ini uji dua sisi. Ya, ini normal, berarti si Z-nya ini sama 0, ini Z alpha. Biasanya alpha ini 0,05, 0,01, 0,1 dan seterusnya. 12 ya.
Terus kemudian kemudian ini untuk uji sisi kiri ini negatif, sisi kanan ini bagi z-nya z alfa 2. Karena kenapa? Kalau misalkan alfa sama 0,05 artinya apa? Daerah penolakannya itu harus ini alfa per 2, ini alfa per 2. Misalkan 0,05 berarti ini 0,025, ini juga 0,025. Sehingga kalau dijumlahkan 0,025 ditambah 0,025 itu adalah alfa itu sendiri. Dan di sini kalau misalnya dia 0,05 berarti di sini adalah 0,95. Di sini adalah 0,95. Ini juga adalah tetap 0,95 untuk pengujian alfa sama dengan 0,05. Jadi daerah penolakannya itu ya di alfa 0,5. Jadi kalau misalkan p-value-nya itu jatuh di alfa 0,05, p-value-nya lebih kecil dari 0,5, berarti kita bisa menolak. Kalau misalkan p-value-nya lebih besar, p-value-nya kecil dari alfa, berarti H0 ditolak. Kalau p-value lebih besar dari alfa, berarti H0 diterima atau tidak bisa ditolak. Seperti itu. Kemudian untuk uji satu sisi dari soal yang kita ketahui, karena dia tadi ya variabel acaknya datanya normal, makanya kita pakai z hitung. Nah, z hitung ini rumusnya yang ini sebenarnya adalah x min mu per ini mu x bar, ini sigma x bar. Terus kemudian itu sama dengan statistik bahwa mu rata-rata untuk si x barnya adalah si mu, estimatornya ya, estimator terbaiknya adalah mu, ini estimator terbaiknya adalah sigma per akar n, sehingga rumusnya seperti ini. Oke, kita hapus, terus lanjut. Jadi seperti ini hasilnya adalah x barnya adalah tadi x bar sama dengan 12,95, ini adalah si mu, dan ini n nya kan 36, sigmanya adalah 3, sehingga diperoleh seperti ini, hasilnya adalah 1,9. Oke, nah ini untuk uji satu sisi. Sedangkan untuk uji dua sisi beda dari 12. Intinya kan kalau uji ini kan mu-nya sama dengan 12. Nah, kalau uji dua sisi mu-nya kan tidak boleh sama dengan 12, harus beda. Nah, sedangkan sudah diketahui bahwa si x bar yang pertama itu adalah x bar, data yang dikasihnya adalah 12,95. Artinya beda dengan si 12 ini adalah sebesar 0,95. Berarti kalau ini untuk yang lebih besar, nah kalau untuk yang lebih kecil berarti 12 dikurangi 0,95, sehingga diperoleh 11,05. Jadi ini untuk yang sebelah kirinya, ini untuk yang sebelah kanan, ini untuk kanan, ini untuk kirinya itu min 1,9. Nah, titik kritisnya yaitu karena alfanya adalah 0,05, berarti untuk z alfa, untuk nilai z yang alfanya 0,5 adalah 1,645, sisi kiri itu min 1,645 untuk dua sisi,
yaitu berarti ini adalah min Z 0,025 adalah min 1,96 dan Z alfa per 2 atau Z 0,025 adalah 1,96. Nah, ini bisa lihat nanti di slide berikutnya bagaimana cara mendapatkan kritis tersebut. Kemudian ini ilustrasi gambar untuk uji satu sisi, untuk uji dua sisi, dan ini untuk uji satu sisi yang sebelah kiri, ini uji dua sisi. Jadi inilah titik kritisnya nih, 1,96 ini 1,96 ini 1,645 ini 1,645. Nah, nanti di sini ada dua cara dalam uji hipotesis. Apa kita akan menggunakan cara ya? Pertama, pendekatan Z, nilai Z hitung, atau statistik uji, atau pendekatan yang kedua lihat dari p-value. P-value lihat ini, lihat daerahnya. Kalau misalkan lebih besar dari daerah penolakan berarti masuk ke daerah penerimaan, berarti kita harus terima H0. Ini maksud daerah penerimaan adalah H0 diterima, ini daerah di mana H0 diterima, dan ini juga adalah H0 diterima. Oke, ini cara menentukan titik kritis biar nggak lupa. Jadi ada tabel di buku Somot Ranser itu, ada tabel seperti ini di buku-buku lain. Jadi sudah dikasih, biasanya pengujian hipotesis dikasih untuk alfa 0,1, 0,05, 0,01, 0,05, 0,002. Ini 10%, ini 5%, ini 1%, ini 0,5%, ini 0,2%. Nah, kalau uji satu sisi, berarti untuk kalau misalnya dia sisi kiri, berarti untuk 10% adalah si Z-nya adalah min 1,28. Kalau dia uji sisi kanan, berarti Z-nya adalah, Z kritisnya adalah 1,28. Untuk 5%, Z kirinya adalah min 1,645, Z kanannya itu 1,645. Kalau untuk uji dua sisi, ini perhatikan ya, ini pilih salah satu ya, mau sisi kiri atau sisi kanan. Kalau untuk uji dua sisi, itu dua-duanya dipakai. Jadi sisi kirinya adalah min 1,645 untuk 10% dan sebelah kanan 1,645. Untuk 5%, Z kirinya adalah min 1,96 dan 1,96. Ini dan seterusnya ya. Nah, kita lihat caranya seperti apa. Nah, kita ketahui bahwa dari grafik itu seperti ini ya. Ini daerah perimanya min 1, alfa. Ini adalah alfa, dan ini adalah 95% atau 0,95, dan ini adalah 5% atau 0,05 ya. Sehingga untuk uji sisi kanan berarti peluang yang ini kan 9% ya. Nah, Z alfanya memenuhi adalah 1,645 berdasarkan tabel ya. Ini sisi kanan. Oke. Ya, ini saya pilihkan nih berdasarkan tabel ya. Ini ilustrasinya yang saya jelaskan di atas. Kemudian untuk yang dua sisi, uji dua sisi, berarti kalau uji dua sisi ininya dibagi 2, alfanya tetap 0,05, berarti total yang diarsir itu daerah penolakannya berarti ini alfa per 2, berarti 0,025. Ini alfa per 2 juga 0,025. Yang di sini tetap 1 min alfa yaitu 95%. Gitu. Berarti ini Z alfa per 2 negatif, Z alfa per 2 0,05. Nah, 0,025 itu kalau dari tabel bukan yang ini yang dilihat, tapi yang pertama uji dua sisi dan alfanya berapa? Alfanya 5%. Berarti untuk uji dua sisi kita peroleh dia adalah
1,96 gitu berdasarkan tabel. Kalau yang seperti ini untuk pakai tabel sebenarnya, tabel distribusi normal ya, seperti ini ya. Baik, kita akan menggunakan cara tabel. Kalau cara tabel distribusi normal, misalkan saya memiliki distribusi normal yang seperti ini, di mana ini adalah, biar kelihatan jelas, peluang dari nilai Z yang lebih kecil dari Z kritisnya, yaitu berapa. Lihat dari sini. Oke. Kalau ini berarti peluang dari Z lebih kecil dari 0,01, berarti sama dengan 0,5040. Nah, sekarang kalau misalkan H0-nya adalah peluang 0,95. Nah, berdasarkan tabel, si Z alfanya itu berapa? Gitu. Kita cari 0,95 itu ada di antara ini 1,6 dan ini 0,04. Digit yang ketiganya adalah antara 0,04 dan 0,05 ya. Ini tinggal dijumlahkan lalu dibagi 2, dapatlah 1,645. Oke, seperti itu. Jadi dilihat yang sebelah sininya, peluang Z lebih kecil dari Z alpha itu sama dengan 0,95. Berarti Z alpha adalah 1,5 ya. Ini kan 0,95 kan. Nah, bagaimana dengan uji dua sisi? Nah, kalau uji dua sisi kan asalnya dia itu kan asalnya dia itu seperti ini. Kan asalnya ini untuk uji satu sisi ya. Nah, karena dia dibagi 2, ini berarti ini bukan lagi 0,05 tapi dia menjadi alfa per 2 sama 0,025. Nah, ini jadi kita pinjam dulu yang di atas sebelum saya tunjukkan grafik yang bawahnya biar lebih jelas. Nah, ini berarti ini juga alfa per 2 sama 0,025. Nah, kita tidak akan bisa menentukan menggunakan tabel ini kalau alfa per 2 ini nanti jadi alfa per 2 kalau kita mencari daerahnya yang di tengah ini, di apit ini. Susah, karena cara menggunakan grafik ini adalah dengan ini dihapus, terus berapa luas daerah dari sini ke sampai tak hingga. Berarti peluang dari Z lebih kecil dari Z alfa per 2, di mana ini kan 0,025 nih. Berarti ini adalah 0,95 ditambah 0,25, jadi 0,975. Seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, itu adalah 1,9 ditambah 0,06 pas 0,975. Jadi adalah Z alfanya adalah 1,9. Lalu yang sebelah kirinya gimana dong? Sebelah kirinya ya tinggal kasih negatif saja. Artinya kalau misalkan dari sini ke sini, ini dihapus, 0,95 ditambah 0,025. Ini tetap 0,25, berarti tetap 0,975. Berarti peluang dari Z lebih kecil dari min Z sama dengan 0,975 adalah apa? Ya, tetap ini kan sama dengan, ini itu sama dengan peluang dari Z lebih besar dari
2 sama dengan yang di atas, berarti sama, berarti nilai kasih negatif min 1,99. Ya, semoga mempermudah. Bisa kesulitan ya tinggal buka lagi bukunya atau tonton video saya mengenai distribusi normal makan tabel. Oke, untuk alfa sama dengan 0,05 atau 5%, statistik ujinya ini kita jawab bentuk yang D. Ini mulai ke pengujian. Statistik uji untuk satu sisi diperoleh Z-nya adalah 1,9. Untuk dua sisi min 1,9 dan 1,9. Titik kritisnya untuk uji sisi kanan dia 1,645, sisi kiri min 1,645. Untuk dua sisi min 1,96 dan 1,96. Nah, untuk uji sisi kanan kita lihat Z hitung berada di daerah penolakan. Berarti kita bisa menolak H0. Berarti H0 ditolak ya secara gambar ya. Nah, untuk yang sebelah uji sisi kiri, si Z hitungnya di daerah penerimaan. Berarti kita H0 tidak bisa ditolak, atau dan kata lain H0 diterima. Yang terakhir, untuk uji dua sisi, si Z hitungnya juga berada di daerah penerimaan. Berarti ini sama dengan di atas. H0 tidak bisa ditolak, atau dengan kata lain H0 diterima. Ini untuk merangkum jawabannya. Uji satu sisi kanan, sisi kiri, dan dua sisi. Sisi kanan, tolak H0, ini persyaratan, ini aturannya, aturan yang pengujiannya. Tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Faktanya Z hitung itu lebih besar dari Z alfa, sehingga tolak H0 dan terima H alternatif. Atau ada yang mengatakan kalau misalnya terima H0 berarti rata-rata populasi itu lebih besar dari 12. Gitu ya. Terus uji satu sisi kiri, aturannya Z hitung kita akan menolak H0 jika Z hitungnya lebih kecil dari negatif Z alfa. Dan faktanya Z hitungnya lebih besar dari min Z alfa, sehingga kita tidak bisa menolak H0. Dengan kata lain kita menerima H0. Artinya rata-rata populasi adalah 12. Untuk sisi di dua sisi, persyaratan untuk menolak H0 yaitu jika Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z hitung lebih kecil dari negatif Z alfa per 2. Faktanya Z hitung itu lebih kecil dari Z alfa per 2, lebih kecil dari Z alfa per 2 ya, alfa per 2, dan Z hitungnya itu lebih besar dari Z negatif Z alfa per 2 juga, lebih besar dari ini dan lebih kecil dari yang sebelah kanan. Ini ya, lebih kecil ya. Lebih kecil dari Z alfa per 2 dan lebih besar dari negatif Z alfa per 2. Berarti dia berada di daerah penerimaan. Artinya kita tidak bisa menolak H0 dan atau menerima H0. Dan demikian rata-rata populasinya adalah 12. Kita harus terima itu. Dan kalau menggunakan nilai p-value tadi pakai cara statistik uji atau Z hitung dan membandingkannya dengan titik kritis. Nah, sekarang kita dengan cara kedua yaitu dengan melihat nilai p-value, nilai peluangnya ya. Nah, untuk hal alternatif, jadi alternatif ini, p-value ini tetap kita harus menentukan Z hitung atau statistik uji harus dapat nih berapa. Dalam hal ini dapatnya adalah 1,9. Jadi kita akan mencari nilai peluang dari nilai Z lebih besar dari Z hitungnya.
Ini Z hitungnya. Bukan Z kritis ya, bukan P-value itu bukan peluang dari Z lebih kecil dari Z kritis. Bukan yang ini ya, tapi sekali lagi P-value itu adalah nilai peluang dari Z lebih kecil dari Z hitung, atau misalkan dalam soal yang lain, dalam soal yang ini adalah P-value dari, karena ini uji sisi kiri, ini uji sisi kanan. P-value itu adalah peluang dari Z lebih besar dari Z hitung. Nah, nilai untuk yang sisi kanan, ini kan ya, lebih besar dari Z hitung, itu ternyata nilai peluangnya adalah 0,03. Nah, 0,03 ini dia berarti peluang dari nilai rata-rata sampel yang X lebih besar dari 12,95 jika mu-nya adalah 12, adalah sekitar 3 dari 100. Lalu hubungan dengan alfa seperti apa? Kita bandingkan. Ternyata nilai P-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Yang berarti kita bisa menolak H0. Dengan kata lain, kita memiliki cukup bukti untuk menerima bahwa rata-rata populasi itu lebih besar, cukup bukti dari 12. Ya kan? Kan menerima yang ini. Ini bisa lihat di sini. Kalau pakai konsep cara uji dengan titik kritis, itu bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau menggunakan P-value, ini lihat nilai peluang. Kalau misalkan dia lebih kecil dari 0,05, berarti kita menolak. Lebih kecil dari alfa. Kalau ini adalah, kalau lebih besar dari alfa, P-value lebih besar dari alfa, berarti kita harus terima. Nah, faktanya untuk yang sisi kanan, P-value-nya adalah lebih kecil dari alfa. Dan ini sesuai dengan yang uji nilai Z. Kita tolak H0 dan terima H alternatif. Nah, perlu dilihat di sini adalah sumbernya saya tuliskan di daftar referensi. Kalau P-value-nya itu lebih besar dari 0,05, ini kan 0,5 ya, dan lebih kecil dari 0,1, artinya buktinya bukti moderat. Ya. Terus kemudian kalau misalkan lebih kecil, untuk yang bisa dari 0,5 itu moderat. Nah, ini yang kita gunakan sekarang adalah buktinya itu cukup kuat nih. Buktinya kuat, strong. Nah, ini cukup bukti untuk menerima bahwa rata-rata populasi lebih besar dari. Di Samuel Series tidak ada pernyataan seperti ini, dan saya peroleh dari sumber yang lain, bisa lihat di daftar referensi. Ini pernyataan sebenarnya lebih memudahkan, karena ketika baca buku Samuel Series atau buku yang lain, ketika ada pernyataan bahwa lebih kecil dari 0,05, itu ada yang menolak H0, tapi tidak menerima alternatif. Dia tolak H0, tapi tidak membuat keputusan apapun. Putusan apakah menerima hak alternatif atau tidak. Dia menunda untuk menerima hak alternatif. Gitu. Karena bergantung ini, secara statistik dirangkumkan bahwa kalau misalkan lebih besar dari 1%, di antara 1% dan 5% P-value itu buktinya sudah cukup. Kalau misalkan si alfanya itu lebih P-value lebih dari 10%, ini sangat kuat nih, sangat cukup, buktinya sangat kuat sekali. Kita bisa menentukan apakah kita menerima atau tidak untuk mengambil keputusan selanjutnya. Ini akan saya ulang-ulang terus, soalnya
akan dibaca, kalian akan menemukan di beberapa buku selalu menyatakan kalau ditanyakan kalau 0,05 berapa p-value-nya, ada apa keputusannya apa yang diambil kalau p-value dibandingkan dengan 0,5, lalu soal berikutnya dibandingkan 0,01. Nah, sekarang masuk ke uji sisi kiri. Uji sisi kiri itu berarti p-value-nya adalah nilai peluang dari Z yang lebih kecil dari Z hitungnya. Dan diperoleh 0,97%. Artinya peluang dari nilai rata-rata sampel yang lebih kecil dari 12,95 jika mu populasinya adalah rata-rata populasi ada 12 adalah sekitar 97 dari 100. Nah, ini ketika dibandingkan dengan alfa yang 0,05 atau 5% itu ternyata lebih besar, sehingga kita tidak dapat menolak H0 dibandingkan dengan H alternatif. Oh, ini salah ya, alternatif yang lebih kecil. Berarti kita dapat menerima bahwa rata-rata populasi adalah 12. Secara grafik bisa dilihat dengan uji Z hitung bandingkan dengan titik kritis, kesimpulannya adalah tolak H0 dan terima H alternatif. Nah, ternyata dengan menggunakan p-value, faktanya kita dengan syarat tolak H0 kalau p-value lebih kecil dari alpha, ternyata faktanya p-value-nya lebih besar dari alpha, sehingga kita harus menerima H0, di mana mu berpopulasi adalah 12. Ya, ini bisa dilihat juga sebagai pertimbangan. Terus kemudian untuk uji dua sisi kiri dan sisi kanan, p-value-nya adalah peluang sampel acak berukuran 36 yang menghasilkan rata-rata sampel yang berkurang atau lebih 0,95 dari 12. Artinya mu-nya kan 12 nih. Yang diminta H alternatif itu adalah mu tidak sama dengan 12. Diperoleh X bar-nya itu adalah 12,95. Ini berarti kan yang bisa dari mu. Nah, untuk yang X bar lebih kecil dari mu, nah tinggal di sini aja nih, 12,95 kurangi 12 kan lebihnya 0,95. Nah, agar konsisten berarti ini kurangnya 12 itu adalah tetap 0,95 juga. Itu berarti gimana? Berarti ini adalah 11,05 dan ini lebihnya 12,95. Berarti min. Ya kan 11,05 itu lebih kecil dari 12 dan ini juga yang ini lebih besar dari 12. Nah, yang sisi kiri kan belum nih Z2-nya ya. Nah, Z2-nya adalah min 1,9. Di sini bisa lihat ya. 11,05 dan ini 12,95. Ini 1,9. Terus kemudian p-value-nya berarti di sini adalah ini nilai mutlak Z lebih besar dari 1,9. Ini artinya apa? Artinya Z lebih secara aljabar ya, dia dari min 1,9 atau Z lebih besar dari 1,9. Ini peluangnya adalah seperti ini. Dan diperoleh ternyata nilainya adalah 0,06 yang lebih besar dari 0,05 atau alfa, sehingga kita tidak dapat menolak H0. Dan artinya kita dapat menerima bahwa rata-rata populasi adalah 12. Nah, secara uji pakai cara pertama, Z hitung bandingkan dengan titik kritis, diperoleh di sini ada di daerah penerimaan. Artinya cara nilai Z ya kita harus menerima Z0. Nah, kalau lihat nilai peluangnya atau p-value, kita lihat bahwa syaratnya adalah p-value-nya itu harus ini nilai mutlak ya, harus lebih kecil dari alfa. Nah, faktanya ternyata nilai mutlaknya itu peluang dari p-value-nya itu lebih besar dari
alpha, sehingga kita terima H0 dan mu-nya adalah 12. Ya. Catatan, nah perlu diperhatikan bahwa p-value itu dan tingkat signifikansi itu ini bisa level, ada yang juga taraf, ini maksudnya alpha, tidak memberikan kriteria untuk menolak atau tidak menolak 0 dengan sendirinya. Ya. Ini kriteria tersebut berlaku kalau ada H alternatif. Jadi makanya yang pertama harus dikerjakan dalam melakukan uji hipotesa adalah menentukan H alternatif. Jadi kalau H0-nya misalkan mu sama dengan 12, nah H alternatifnya apa? Misalkan H alternatifnya uji sisi 12, nah berarti ini uji sisi kanan. Nanti kesimpulannya p-value apa atau z hitungnya apa dibandingkan dengan nilai uji alpha ini harus lebih besar dari z kritis. Ini baru bisa tolak H0. Gitu. Nah, kalau tidak ada alternatif, berarti ya kita tidak bisa menolak atau menerima. Gitu. Jadi catatan nomor 1 adalah itu ya. Yang kedua, untuk uji dua sisi nilainya adalah 2 kali p-value uji sisi kiri. Contoh tadi yang di atas. Berikutnya, silakan dicek uji sisi kiri dan ditambah uji sisi kanan itu hasilnya adalah pokoknya di sini peluang dari z uji dari 1,9 ditambah z dari 1,9 adalah 1. Jika statistik uji atau hitungnya merupakan variabel acak normal, maka p-value dapat dihitung dengan mudah dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Nah, terkadang statistik uji merupakan variabel acak P, F atau C square, di mana p-value-nya dapat dihitung dan tergantung dari derajat kebebasan. Ini ada yang nulis DF, ada yang nulis NU, ada yang nulis ya ini ya DF atau NU. Terus kemudian sehingga terkadang memerlukan software komputer untuk menghitungnya. Sulit terkadang ya dibandingkan dengan menggunakan tabel masing-masing distribusi acak. Nah, yang berikutnya, kekuatan dalam menolak H0 dilihat dari p-value. Jadi kalau p-value-nya ini untuk alpha, ini alfanya, alpha ini dia 10%, ini lemah nih, gitu kan? Alpha 10% lemah. Kalau misalkan alfanya sama dengan 5% sampai ini 10%, besar 5%, ini moderat nih, tengah-tengah, pertengahan. Kalau misalnya alfanya itu nilai peluang p-value ada di antara 1% sampai 5%, itu kuat. Nah, cukup kuat nih. Nah, kalau dia p-value-nya itu lebih dari sama dengan 1%, wah ini sangat kuat. Sangat kuat. Ya. Sekarang kita masuk nomor 2. Semoga mungkin ini contoh berikutnya bisa lebih paham. Kalau melihat contoh satu yang cukup ribet sepertinya. Oke, kita lihat untuk menguji hipotesis bahwa sebuah koin setimbang, ini koin setimbang, maka uji hipotesis H0-nya berarti koin setimbang atau di buku itu fair coin. Bukan hukum pengambilan keputusan sebagai berikut. Ini aturannya adalah ini. Ini aturannya. Pertama, H0 diterima jika 100 kali perlimpahan koin tersebut angka yang muncul antara 40 sampai 60 kali. Jadi kan koin itu ada ini angka dan ada gambar. Ini diterima kalau ini munculnya sebanyak 40 atau 1 sampai 60.
inklusif. Kalau inklusif berarti 40, angka munculnya sampai 60. Dan tolak hipotesis bila jumlah angka yang muncul di luar range tersebut. Berarti kalau misalkan tolak, misalkan di 39 atau angka munculnya sampai 39, angka munculnya di misalkan ya, tapi ini kan perlu diuji. Misalkan angka muncul di 67 itu ditolak atau diterima. Tentukan besarnya kemungkinan menolak hipotesis meskipun koin setimbang. Keputusan apa yang diambil bila muncul? Ya kan? Faktanya koin setimbang. Ya itu kan bulat ya. Depan belakang kan sama ya. Faktanya koin setimbang. Tentukan peluang untuk menolak hipotesis ketika hasil tersebut benar. Interpretasikan secara grafik atau pesan dari hasil bagian A. Kesimpulan apa yang akan diambil jika sampel 100 kali pelemparan menghasilkan 53 angka. Ini kan di antara itu ya, masih di antara 40 dan 60. Dan kesimpulan apa kalau lemparnya menghasilkan angka 60. Ini kan inklusif ya, inklusif. Jadi seharusnya 60 pun diterima ya, apalagi 53 secara ini keren. Tapi kita lihat faktanya secara statistik. Misalkan X-nya adalah jumlah angka yang muncul pada pelemparan koin 19 kali. Terus X adalah variabel acak binomial. Binomial ada 2. Sukses dan gagal. Terus kemudian N percobaan. Oke, terus kemudian ya, jadi ada 100. Nah, kalau N-nya cukup besar, ini bisa didekati dengan distribusi normal. Peluang sukses koin muncul pada bagian angka itu setengah. Jadi kalau koin angka terus belakangnya gambar, peluang munculnya kan ini N sama 2. Peluang muncul angka N A per N S 1/2. Ini pun sama kayak G 1/2. Dan peluang gagal berarti yang muncul adalah gambar adalah berarti setengah. Hipotesisnya sebuah koin setimbang. Syaratnya Anda terima jika sesuai kali pelemparan angka yang muncul antara 40 sampai 60 kali. Ada tambahan inklusif. Terus koin alternatifnya koin yang digunakan tidak setimbang. Tidak ya. Ini sama dengan setimbang. Ini tidak setimbang. Alternatif terima jika dalam 100 kali pelemparan angka yang muncul di luar atau selain antara 10 sampai 60 kali. Inklusif. Tanyakan bentukan peluang hipotesis. Interpretasi grafik dari bagian A. Kalau misalnya yang muncul 53 seperti apa, sebenarnya 64 seperti apa. Peluang untuk menolak hipotesis. Peluang kejadian untuk variabel acak binomial tersebut adalah seperti ini. Oke, terus rata-rata ini baca lagi ya, bukunya tanggal binomial. Rata-rata populasinya adalah 50. Terus definisi standar adalah variabel acaknya. Referensi dari berbatasnya adalah variabel NPQ karena kita bicara binomial. Nah, karena NP sama NQ sama 50 bisa dari sigma, pendekatan istimewa dapat dilakukan pada definisi ini untuk menentukan peluang dari X. Ya, N cukup besar, jadi bisa dipakai distribusi normal. Nah, sehingga pada skala kontinu karena binomial itu variabel acak diskrit, sedangkan normal itu adalah variabel acak kontinu, berarti 40 60 itu
secara kontinu ditulis seperti ini. Ini kan datanya nih 40, 41, 42, 43 dan seterusnya. Tidak ada 40,5 dan seterusnya. Tapi karena akan didekati pakai berbaca kontinu, berarti ini bisa ditulis seperti ini. Ini 39,5 dari X dari 60,5. Oh, berarti oke. Itu terus kemudian standarisasinya seperti ini. Ini dibagi S saja. Ini tidak sigma per N ya. Tapi ini. Terus kemudian dapat ini Z-nya jadi min 2,1. Ya tadi ya. Tidak sama H0 nya itu sama dengan alternatifnya tidak sama dengan, berarti ini uji 2 sisi. Jadi kalau hipotesis nolnya adalah, kalau alternatifnya dibilang bukan, berarti tidak secara spesifik menyatakan lebih besar atau lebih kecil, berarti pakai 2 sisi. Tapi alternatifnya spesifik menyatakan lebih besar dari atau sedikitnya, atau lebih kecil dari atau maksimum, berarti pakai uji sisi kanan atau uji sisi kiri. Nah, ini berarti uji 2 sisi. Terima H0 kalau peluang untuk menilai H0 ini ya, biar ini adalah 96,42%. Kok tidak 95%? Kan tidak disebutkan alfa sama 0,05. Ini dicari peluang menerima H0 itu ya, dicari ini, berarti ini adalah 96,42%. Berarti untuk menolak H0 berarti ini adalah 3,58%. Ini dibagi 2 sama dengan berapa nih? 1,29% atau 0,0129. Berarti ini alfa per 2 sama dengan 0,0129. Alfa per 2 sama dengan 0,0129. Ini adalah 0,9642. Interpretasi grafik. Jika sampel koin yang dilempar 100 kali menghasilkan skor min 2, skor Z-nya min 2 antara min 2,1 sampai 2,1, maka kita menerima 0. Kalau di luar dari itu, di sini berarti Z hitungnya berarti kita bisa menolak H0 dan menyatakan bahwa koin tidak sempurna. Nah, kesan tipe 1. Kesan dibuat dalam menolak yang sedang seharusnya diterima. Maksudnya, jelas-jelas koinnya itu setimbang ya, gambar ini. Jadi, masing-masing peluang itu setimbang. Ini masing-masing setiap sisi berpeluang untuk memiliki peluang yang sama, yaitu 0,5. Peluang 0,5. Tapi kita menolaknya. Nah, itu adalah kesalahan tipe pertama, tipe 1. Nah, peluang dalam melakukan kesalahan tipe 1 itu sebesar 3,58%, yaitu daerah yang di Asia. Jika sampel sebuah koin yang dilempar 100 kali menghasilkan skor Z yang berada di daerah Hasil, maka dapat dikatakan bahwa skor Z tersebut berbeda secara signifikan dari apa yang diharapkan jika hipotesisnya benar. Kalau daerah yang dihasil itu tingkat signifikansi dari aturan yang dalam mengalami keputusan. Hipotesis H0 ditolak pada tingkat signifikansi 3,5. Jadi intinya kalau di daerah sini jadi hitungnya berarti tolak H0. Di sini tolak H0. Atau nilai P-value-nya itu lebih kecil dari yang ini, berarti tolak. P-value-nya yang mana? Ini 3,5. Nah, kalau misalkan dalam pelemahan tersebut menghasilkan 53 angka yang muncul adalah sebanyak 53 kali, maka
Z satunya atau Z hitungnya. Ini Z hitung ya. Z hitungnya adalah 0,6. 0,6 ada di daerah penerimaan, harusnya diterima dong. Ya. Jadi kita dapat menerima H0 atau menerima bahwa poin memang seimbang. Kalau 60 masih ada di antara tentang penerimaan, berarti kita menerima ya. Jadi tadi kan si angkanya itu ada 60 sampai 40. Nah, kita 53 ya ada di sini. 60 ya ada di sini. Ini di mana daerah untuk H0 di ke-5. Kalau mau angkanya 70 di luar kan, berarti H0 ditolak. Nomor 3, nomor terakhir. Semoga tidak kelamaan. Jadi kalau misalkan video ini kelamaan, silahkan di komen. Sehingga nanti dalam video berikutnya dia akan saya pertimbangkan berapa lama sebuah video yang seharusnya saya buat. Yang ketiga, rata-rata umur sampel ya, sampel 100, berarti N sama 100 lampu. Produksi perusahaan A diperhatikan selama 1570 jam. Rata-rata umur, berarti ini sampel ya, X bar sama dengan 1570. Daya tahan ya, daya tahan lampu. Standar deviasinya itu 120 jam. Nah ini sigma ini. Ujilah hipotesis bahwa umur rata-rata semua lampu produksi adalah 1600 jam. Ini adalah mu sama dengan 1600. Hipotesisnya H0 adalah rata-rata umur rata-rata semua lampu yang diproduksi oleh perusahaan A tersebut adalah 1600. Nah, suruh diuji. Nah, hal alternatif uji adalah lawannya yang tidak sama dengan seperti ini, berarti uji 2 sisi. Pakai cara apa? Pakai tambah aturannya adalah yang membandingkannya dengan 0,05 dan 0,01. Entah mau pakai Z kritis atau mau pakai T value, itu silahkan. Tapi di sini diminta pakai Z kritis dulu. Jadi yang C pakai T value. Misalkan X adalah umur lampu yang diproduksi oleh perusahaan A. X adalah perbaca kontinu normal, diasumsikan ya. Karena di sini kenapa dia normal? Umur lampu, umur atau daya tahan dalam jam itu sifatnya kontinu, datanya kontinu, bukan diskrit. N-nya 100 lampu, X bar-nya 1570 jam, sigma-nya 30 jam, mu-nya 1600 jam. Hipotesisnya H0 mu sama dengan 1600 jam. H0 diterima jika rata-rata umur lampu yang diproduksi adalah 1600 jam. Alternatifnya mu tidak sama dengan 1600 jam. Jika alternatifnya jika rata-rata umur lampu yang diproduksi bukan atau selain 1600 jam. Ini yang harus dilakukan adalah uji 2 sisi berdasarkan alternatif. Tanyakan ujilah H0 untuk alfa sama 0,05, untuk H0 juga uji untuk alfa sama 0,01, dan tentukan nilai P value dari uji tersebut. Nah, bisa dilihat untuk alfa sama dengan 0,05, uji 2 sisi, ini alfa sama dengan alfa per 2, 0,025, jadinya kan ya, alfa per 2 sama 0,025. Ini dijumlahkan, alfa sama 0,05 sama dengan alfa per 2 ditambah alfa per 2. Ya. Nah ini tetap, ini ada 1 min alfa, itu 0,95. Daerah kemarin. Perumusan hipotesis, alfa H0, mu sama 1600. Jadi dalam menjawab itu adalah kita merumuskan dulu hipotesisnya seperti apa, lalu aturannya itu seperti apa, ya. Yang kedua,
Untuk uji dua sisi alfa 0,05, tolak H0 jika Z hitung berada di luar rentang daerah penerimaan. Dan terima H0 jika Z hitung masuk pada rentang tersebut. Dan perlu perhatikan ini yang penentuan Z ini daerah penerimaan bisa seperti contoh pertama pakai tabel atau pakai tabel distribusi normal atau tabel yang ada di buku. Terus kemudian yang ketiga, tentukan statistik uji. Statistik uji untuk 0,05 adalah Z hitung itu X bar min mu dari X estimator, sigma dari X profit terbaiknya. Jadi X min mu, nah ini estimator terbaiknya adalah si mu, sedangkan ini estimator terbaiknya adalah sigma per akar n. Sehingga ini yang akan selalu digunakan. Di X min mu, mu-nya 1600, mu, sigma-nya ini n-nya. Yaitu X bar min 1600 bagi 12, sehingga untuk X barnya 1570, maka statistik ujinya adalah ini, min 2,5. Nah, secara grafik bisa dilihat Z itu-nya berada di daerah penolakan, artinya ya, kita bisa menyimpulkan H0 ditolak. Anda bisa menggunakan grafik untuk menjawabnya atau dengan secara tertulis. Agar H0 ditolak, dihitung harus di luar rentang ini. Dan faktanya Z hitung itu memang di luar rentang tersebut karena ini Z-nya lebih kecil dari negatif 1,96. Berarti tolak H0 atau terima H alternatif atau tidak membuat keputusannya. Kenapa seperti ini? Ini tergantung alfanya. Tadi kan ini lebih kecil 1%, bisa dari 1%, value-nya kecil dari 5%, ini buktinya kuat ya, udah cukup kuat ya. Silakan. Pengambilan keputusan pada taraf 5% ternyata mu tidak sama dengan 1600 jam. Artinya, ini paling saja. Artinya umur rata-rata lampu yang produksi perusahaan A bukan 1600 jam. Ya. Ini tidak ada kata-kata lebih dari atau lebih kecil. Karena alternatifnya adalah tidak sama. Mu tidak sama dengan 1600. Ini harus bisa menyatakan ya, keputusan secara pernyataan. Nah, untuk yang B dengan cara yang sama, ini juga sisi. Berarti kalau alfanya 0,1, kalau juga sisi adalah Z-nya adalah min 2,58 dan 2,58. Nah, terima 0 kalau Z hitung, tolak H0 kalau di luar rentang ini, Z hitungnya masuk rentang ini berarti di ke. Oke, untuk 0,01 alfanya, pengertiannya sama seperti 0 untuk alfa 0,5. Statistik ujinya sama, yaitu min 2,5, standarnya juga sama. Nah, secara grafik dia berada di daerah penerimaan, harusnya H0 diterima. Oke, dalam pengujian aturannya adalah agar H0 ditolak, Z itu harus di luar rentang ini. Ternyata dia di dalam rentang ini. Z hitungnya ada di dalam rentang penerimaan. Faktanya min 2,5 itu lebih besar dari min 2,58. Dan Z hitung itu min 2,5 itu lebih kecil dari 2,58. Lebih besar dari min 2,58 dan lebih kecil dari 2,58, berarti ada di rentang tersebut. Artinya kita harus menerima H0 pengambilan keputusan. Pada taraf 1% ternyata mu sama dengan 1600. Artinya umur rata-rata lampu yang diproduksi perusahaan adalah 1600 jam. Nah, seperti tadi pada contoh sebelumnya, untuk 1% bisa dari 1% value dan bisa dari 5%. Ini bukti
bukti kuat. Untuk P lebih dari 1%, bukti sangat kuat. Ini untuk P ya, P value ya, maka kita akan mengerjakan P value. P value bagaimana untuk pengujian tersebut? P value untuk uji dua sisi adalah ini ya, nilai Z mutlak bisa dari 2,5. Peluangnya berapa? Peluang dari Z bisa dari min 2,5 dan ditambah peluang dari Z bisa dari 2,5. Ini sama dengan yang ini, sama dengan ini ya, min 2,5 ini kan ini simetris ya. Nah, ini luas A1 itu sama dengan luas A2, ini A3 ya. Di mana A1 ditambah A3, A2 ditambah A3 itu sama ini A2 ya. Ini A3 sama dengan 100%. Gitu kan. Nah, di sini di mana A1 itu sama dengan A3. Berarti P kurang dari ini, Z kurang dari 0,5 itu sama dengan peluang dari Z bisa dari 2,5. Sehingga ini berubah jadi ini 2 kali X bisa dari 2,5 dan Z peluang dari Z bisa dari 2,5 itu adalah peluang dari ini ya. Agar bisa menggunakan tabel distribusi normal, ini kan mencarinya seperti ini. Ini itu adalah peluang peluang dari Z lebih dari ZH itu sama dengan A sama dengan B. Ini peluang dari Z lebih besar dari ZH itu sama dengan B. Nah, ini kalau dijumlahkan sama dengan K1. Berarti B itu sama dengan 1 min A atau 1 min peluang Z lebih besar dari Z. Itu yang ini. Ya, paham ya? Oke, sekali lagi ini luas simetris ya, ini ya. Ini luas yang lebih besar dari 2,5 ya. Ini lebih kecil dari 2,5. Nah, di tabel distribusi normal, tabel distribusi normal standar itu digunakan rumusnya digunakan PZ lebih kecil dari Z. Ada angkanya. Yang ini, nah agar kita bisa menggunakan tabel berarti ini harus dimanipulasi nih. Gimana caranya yang daerah B ini bisa ditentukan dengan pendekatan yang tabel yang menentukan nilai dari yang si P ini yang lebih kecil dari Z kritis. Nah, ternyata peluang A ditambah peluang B adalah 1, berarti peluang B adalah 1 dikurangi A atau 1 kali peluang dari Z lebih dari kritis. Jadi seperti ini, sehingga ini adalah 2 dikurangi 2 kali P ya, jadi 2,5 dan hasilnya adalah 1,24%. Kita tabel sehingga peluang tersebut adalah peluang rata-rata lampu yang kurang dari 1015 jam atau lebih dari 1630 jam akan terjadi secara kebetulan jika A0 adalah benar. Ya. Itu peluang P value. Ini P value. Nah, kalau dibandingkan dengan nggak dibandingkan ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan 0,01 atau 1%, maka P value lebih besar dari alfa. Berarti H0 diterima sesuai dengan Z tadi. Kalau untuk alfa sama dengan 0,05%, P value lebih kecil dari alfa, di mana H0 ditolak. Sehingga sesuai dengan tabel yang di atas, yang
kekuatan p-value, 1% p-value-nya lebih kecil, lebih dari 1% dan lebih kecil atau sama dengan 5%. Nah, ini buktinya bukti cukup kuat untuk menolak H0. Ya, sekian. Biasanya ini sebelumnya ini buku ini yang untuk tabel tabel distribusi yang di ini, dan akhirnya tabel yang kekuatan nilai p-value terhadap alpha. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video